Halo guys, welcome back to DigiView. Jadi di video kali ini aku akan membandingkan atau compare kedua produk Apple yang bestseller banget nih, yaitu iPhone XS Max versus iPhone 11 atau iPhone 11. Buat kalian yang udah punya rencana beli salah satu smartphone ini, sebaiknya tonton video ini sampai habis, karena aku akan kupas tuntas mana yang lebih worth it untuk dibeli di antara iPhone XS Max dengan iPhone 11. Sebelum ke video compare iPhone XS Max versus iPhone 11, jangan lupa untuk subscribe channel DigiView dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat informasi terupdate dari DigiView. So langsung aja kita compare atau bandingkan mana yang lebih worth it antara iPhone XS Max dengan iPhone 11. Yang pertama, warna. Kita bandingkan warna yang tersedia di kedua iPhone ini. iPhone XS Max hanya memiliki 3 varian warna, yaitu warna silver, space gray, dan gold. Sedangkan iPhone 11 memiliki pilihan warna yang lebih banyak dari iPhone XS Max. Warna yang tersedia juga sangat unik karena seri iPhone sebelumnya belum ada warna seperti yang ada di iPhone 11. Warna-warna tersebut yaitu ada 6 warna: purple, yellow, green, black, white, and red. Layar iPhone XS Max lebih besar dari iPhone 11, yaitu sebesar 6,5 inch, sedangkan iPhone 11 memiliki ukuran layar 6,1 inch. Kalau menurut aku, ukuran layar 6,1 inch yang ada di iPhone 11 ini sangat pas dan nyaman di tangan. Gak kebesaran dan juga gak kekecilan. Dengan frame stainless, tampak sekali bahwa iPhone XS Max ini terlihat sangat mewah. Sayangnya karena body frame yang terbuat dari kaca, sehingga tampak bahwa ada bekas sidik jari yang membekas di belakangnya. iPhone XS Max ini dibekali layar yang sudah OLED hingga panelnya jauh lebih mewah dengan resolusi layar 2688x1242 pixel dengan tingkat kerapatan pada 458 ppi. Sedangkan iPhone 11 masih dibekali layar IPS LCD dengan resolusi 1792x828 pixel dengan tingkat kerapatan pada 326 ppi. Grafis yang ditampilkan oleh iPhone XS Max lumayan memukau dan resolusi yang cukup tinggi. Terlihat ketajaman video yang ditampilkan oleh iPhone ini sangat detail dan real. Tapi bukan berarti iPhone 11 kurang dalam menampilkan video grafis. Kalau dibandingkan seperti ini, pasti kalian berpikiran bahwa hasil video dari iPhone XS Max lebih memanjakan mata. Tapi, kalau iPhone 11 digunakan tanpa dibandingkan dengan iPhone XS Max, maka masih terlihat cukup oke. Mungkin alasannya karena panel layar iPhone 11 masih IPS, sedangkan iPhone XS Max sudah menggunakan panel layar OLED. Meski begitu, jika dibandingkan dengan smartphone Android yang berpanel IPS juga, iPhone 11 ini masih lebih baik di kontras dan warnanya. iPhone XS Max dibekali chipset A12 Bionic, sedangkan iPhone 11 dibekali chipset yang lebih canggih, yaitu A13 Bionic. Untuk penggunaan multitasking, daily use, bermain sosial media, bahkan bermain game, kedua iPhone ini performanya masih cukup kencang dan powerful. Bahkan tidak begitu terasa perbedaannya untuk saat ini. Jika dibandingkan Apple A12 Bionic, performa A13 Bionic memiliki kemampuan 20% lebih cepat dan 30% lebih sedikit mengkonsumsi daya. Performa grafis A13 Bionic juga punya performa lebih tinggi, yaitu 20% lebih cepat dan 40% lebih hemat daya dibandingkan Apple A12 Bionic. Karena alasan inilah, ponsel iPhone yang memakai A13 Bionic punya performa sangat tinggi tetapi tetap hemat daya, seperti yang ada di iPhone 11. Untuk dukungan software update, perusahaan Apple memberikan software update untuk produknya paling lama 5 tahun. iPhone XS Max dirilis pada September tahun 2018. Dengan begitu, iPhone ini sudah dirilis selama hampir 4 tahun. Kemungkinan besar akan mendapat software update paling tidak 1 tahun lagi. Sedangkan iPhone 11 dirilis pada Desember tahun 2019. Selisih 1 tahun dengan iPhone XS Max. Dengan begitu, iPhone ini sudah dirilis selama hampir 3 tahun. Jadi kemungkinan besar akan mendapat dukungan software update paling tidak hingga 2 tahun lagi. iPhone XS Max dibekali baterai sebesar 3174 mAh, sedangkan iPhone 11 dibekali baterai dengan kapasitas sebesar 3110 mAh.
Sekilas terlihat bahwa kapasitas baterai iPhone XS Max lebih besar dari iPhone 11. Namun realitanya, iPhone 11 daya baterainya lebih hemat dari iPhone XS Max. Apa bisa begitu? Karena kecanggihan chipset A13 Bionic yang ada di iPhone 11 diklaim Apple bisa menghemat hingga 40% penggunaan daya baterai jika dibandingkan chipset A12 Bionic yang ada di iPhone XS Max. Selain itu, layar IPS LCD yang ada di iPhone 11 juga mempengaruhi konsumsi daya baterai di iPhone ini. Jadi ya, iPhone XS Max harus mengorbankan ketahanan daya baterai untuk mendapatkan tampilan grafis yang memukau seperti ini. iPhone XS Max dan iPhone 11 sama-sama memiliki dua kamera belakang sebesar 12 megapiksel. Bedanya, iPhone XS Max memiliki lensa foto dan lensa wide, sedangkan iPhone 11 tidak memiliki lensa telefoto. Sebagai gantinya, Apple menanamkan lensa ultrawide di iPhone ini. Tapi menurut aku, lensa ultrawide yang ada di iPhone 11 lebih penting dibandingkan kehadiran lensa telefoto. Dan ini dia hasil foto dari iPhone XS Max dan iPhone 11. Terlihat bahwa hasil kamera iPhone 11 lebih unggul dibandingkan hasil kamera iPhone XS Max. Hasil foto kamera iPhone 11 lebih tajam dan natural, sedangkan iPhone XS Max hasilnya lebih smooth. Nah, dan ini dia hasil kamera lensa ultrawide yang ada di iPhone 11. Lensa ultrawide ini sangat berguna dalam pengambilan gambar sebagian bangunan atau objek yang lebih luas. Hal ini tidak berlaku untuk iPhone XS Max karena tidak mempunyai lensa ultrawide di fitur kameranya. Untuk kamera depannya, iPhone 11 lebih unggul karena memiliki resolusi sebesar 12 megapiksel, sedangkan iPhone XS Max hanya memiliki resolusi kamera depan sebesar 7 megapiksel. Dalam hal perekaman video, kedua iPhone ini bisa merekam hingga 4K 60 fps, sehingga terlihat lebih stabil meskipun dalam keadaan goyang sekalipun. Kalau dilihat dari salah satu e-commerce, harga iPhone XS Max ini di kapasitas storage internal yang paling rendah yaitu 64GB dibanderol dengan harga 5 jutaan. Sedangkan untuk iPhone 11 di storage internal 64GB dibanderol dengan harga 6 jutaan. Jadi ya selisih harga kedua iPhone ini sekitar 1 jutaan aja. Masing-masing kedua iPhone ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kesimpulan dari perbandingan iPhone XS Max dan iPhone 11, maka aku pasti lebih memilih iPhone 11 dibandingkan iPhone XS Max. Meskipun harganya lebih mahal, tapi prosesor, dukungan software update, dan kamera serta baterainya menjadi nilai plus dari iPhone 11 ini. Tapi bukan berarti iPhone XS Max nggak worth it ya. iPhone XS Max juga unggul di tampilan grafis yang tajam dan desain yang lebih mewah dibandingkan iPhone 11. Semua itu balik lagi ke kebutuhan dan budget yang kalian punya. So, segitu aja video compare antara iPhone XS Max dan iPhone 11. Semoga video aku bermanfaat buat kalian dan bisa menjawab kebimbangan kalian dalam memilih salah satu kedua iPhone ini. Di G-View pamit, see you in the next video, bye bye.